gue juga pernah ketemu sama orang. Aduh, gue kalau ketemu takutnya selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini aku mau gian aku-akuannya gila ya. Ketemu sama orang kayak aneh banget itu, menurut gue aneh sih. Jadi kayak dia teh ngobrol sama gue tapi kayak nggak fokus gitu ngomong gitu. Kayak nge-fly gitu, tau ngerti nggak? Kayak dia kayak habis minum. Kalau bahasa Sunda tuh gerasa-gerusuk. Iya, gerasa-gerusuk kayak nge-fly gitu. Kayak nggak nyambung aja gitu loh. Dia kayak ngerokok dari pertama ketemu sampai pulang gitu ngerokok terus habis berapa batang. Kalau gue nanya tuh kayak nggak nyambung gitu, tau nggak boleh kayak ngalihin lagi pertanyaan ke yang lain kan kata gue tuh anjir kayak nggak nyambung. Itu mungkin pakai prinsip wis makan orang lupa para orang semaya. Gue nggak ngerti dia habis ngapain gitu, kenapa kayak gitu. Maksudnya kan yang temuin sama gue tuh rata-rata temen-temennya ya normal-normal gitu, ajak ngobrol biasa gitu, kayak ngasih tahu gini dia kok kayak gitu aneh ya. Ada sih yang itu paling aneh sih yang pernah ketemuan. Ya, pertanyaan yang ke-9. Nih, menurut lo kita sehat nggak sih main dating apps? Menurut lo gimana? Menurut gua sih nggak sehat sebenarnya. Kenapa nggak sehat? Kenapa lu main kayak gitu? Karena justru lu bosen kan. Nah, sebenarnya maksudnya ya kan gua udah bilang main dating apps tuh kayak istilahnya 50-50 gitu. Ada baik, ada enggaknya. Cuma maksudnya sebenarnya ada yang salah dari diri kita kan karena makannya lumayan kayak gitu, bener gak sih? Iya, maksudnya kayak yang bosan kayak gitu, kesepian kan. Dibilang sehat gak sehat sih, maksudnya nih, aplikasi itu diciptakan kan emang buat membantu, tapi kan maksudnya nah masalahnya nih itu kan gimana respon kita sih sebenarnya nanggapinnya itu sehat gak sehat tuh. Menurut gue sih sebenarnya gak sehat. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gua sehat-sehat aja sih. Tapi gimana dari kitanya toksik nggak gitu, kayak terpaku terus kita gue harus dapet tim jodoh misalnya gitu. Kayak gitu kan itu udah nggak sehat kan. Kalau kita mainnya have fun mah ya sehat-sehat aja sih kan, itu ya, ada segi positifnya juga sih kalau ya sebenarnya gitu. Kalau dari gua kan negatifnya karena lu kesepian, kenapa sih harus cari kayak gitu, maksudnya kan masih banyak ada aktivitas lain mungkin kayak gitu. Tapi kan maksudnya ya menurut gua sih ya itu sih buat gua kurang. Yang penting kurangnya bukan jangan toksik aja. Iya, jangan jangan berlebihan, apa yang berlebihan tidak baik itu. Nah, pertanyaan terakhir, apa kerugian dan keuntungan main dating apps? Sama sih kayak jawaban gue sih sebenarnya mirip-mirip kayak tadi lagi sih, kayak ya kan karena main dating apps tuh kan kayak ada sehat ada nggak sehatnya nih. Emang di sisi nggak sehat menurut gue sih ya, sisi nggak sehatnya kalau lu kesepian sampai main kayak gitu. Tapi ternyata memang dari main dating apps itu sebenarnya ada bagusnya, ketemu banyak orang, bener gak sih? Terus kayak ya lumayan ada relasi, walaupun kalaupun ditanya misalnya lu kenalnya dari mana, ya sebenarnya malu juga sih kan ketemu kayak dibilang dari dating apps, lu kayak gak laku banget sih, kayak mungkin kan orang-orang bakal ada yang ngomong kayak gitu kan, netizen. Terus tapi pasti ada nih udah gini pasti ada yang toksik bilang gua apa nggak sehatnya harus diambil dari sisi negatif gitu loh. Emang main dating apps kayak lu jomblo gak laku banget sih kayak gitu, mungkin ada yang ngomong kayak gitu, pasti ada yang ngomong kayak gitu. Pasti netizennya ngomong lu kayak gak laku banget sih main kayak gitu, apaan sih main kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya kalau emang karena gue bilang gak sehat, tapi kan ada alasan lainnya gitu kan, maksudnya kan emang dia bilang apa ya ada bagusnya selama lu nggak toksik ya it's okay gitu. Menurut gua ditanya sehat gak sehat sih bukan masalah sehat gak sehatnya, gimana kamu menyikapinya. Tapi mungkin kalau misalnya menurut gua sih emang rada kurang sehat sih, kurang ya maksudnya kayak ya karena lu nya ini sih apa soalnya kan kemarin pas sempat corona itu kan kita kan nggak bisa kemana-mana tuh. Iya tuh. Nah, pasti jadi kan ada yang nggak pernah main jadi main gitu, pasti maksudnya pasti ada sih. Corona nggak tahu sih maksudnya ya itu pokoknya kalau menurut gue sih ada positif ada negatifnya seperti itu sih. Emang salah enggaknya sih emang salah sih ya, orang mikir ngapain pakai kayak gitu cuma buat ngatasin lu kebosanan, bener gak? Bosan lalu bisa ngaktifin aktivitas lain ya, cuman maksudnya di satu sisi mungkin
kalau diambil positifnya ya, kalau gue pribadi sih biar bisa banyak relasi gitu loh, walaupun misalnya udah main dating apps nggak jadi sama orangnya atau still single gitu kan, no jomblo ya. Maksudnya yang main dari dating apps mungkin ada beberapa kalau gue lihat di TikTok ada yang jadi. Iya, ada yang jadi sih, ada yang sampai nikah. Maksudnya ya mungkin kalau kalian yang lagi main terus dapat yang serius ya moga-moga langgeng ya gitu. Iya. Kalau yang enggak itu ya nggak dapet ya jangan putus asa, Ya, ya, putus cari asa. lagi. lagi insta lagi yang lain. Ini lagi apa ya? Kan Ya, makanya pokoknya gitu ya. Tapi life must be go on ya, maksudnya lu nggak harus terpaku sama yang kayak gitu juga sih kalau kata gua. Tapi kalau misalnya mau main cuman bukan jangan yang dianggap serius banget boleh sih kata gua, maksudnya buat nambah relasi gitu. Kadang-kadang malah ada yang main dating apps itu dia buat kayak nawarin kerjaan gitu, ada loh. Iya, emang ada yang nawarin bisnis Iya, gitu, ada. bisnis kayak gitu, maksudnya kalau bosan nggak main yang kayak gitu sih benar. Ya, Anda menyarankan tidak bermain seperti itu. Nggak main sih sebenarnya, tapi kalau misalnya ya atau ya netizen pasti bilangnya nggak sehat tapi lu main gitu. Anda jangan salah ngomong, Anda juga suka main kan? Tapi diam-diam ada yang pakai akun orang lain, lu tahu nggak? Pakai Iya. muka orang lain. Ada yang pakai muka orang lain tuh ganti ya. Iya, tapi sekarang tahu kayak Tinder itu ada akun verified-nya, tau nggak? Jadi kalau misalnya itu bukan muka kita, bisa ketahuan. Sekarang ada Iya kayak ya, gitu. ada. Jadi, Waktu itu gua sama dia kayak di foto dulu, kita dari sisi sini, dari sisi sini. ada malah ya ada yang kayak lu pasang foto apa gitu, it's not you gitu kayak bilang. Iya, kayak jadi kayak verifikasi gitu loh, jadi lu nggak, jadi udah nggak akan ada misalnya muka lu dipakai orang lain misalnya kayak gitu. Mungkin temen lu yang pengen yang cantik gitu ya, tapi tidak bermodal gitu. ada kita ngomong kayak gini juga kita nggak terlalu cantik-cantik amat ya. Cuma maksudnya berbagi pengalaman. Kalau menurut gua sih lebih baiknya nggak usah. Tapi kalau misalnya mau, maksudnya ambil sisi positifnya sih boleh ya, maksudnya pengen banyak teman kayak gitu boleh. Cuman kalau sampai kayak gitu pengen apa kayak dapet Iya, gitu ya. gas terus. Misalnya gini loh, main yang kayak gitu kan lu kan nggak tahu profil sebenarnya dia seperti apa. Jadi kayak harus, kalau gue sih sendiri sama orang yang sampai kayak marriage kayak gitu ya, di TikTok banyak banget loh yang kayak main dari dating apps terus ketemuan terus kayak jadi serius ya bagus. Kalau misalnya Anda merasa diri Anda toxic, stop, hentikan itu. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua, keuntungannya tadi kan bisa tambah temen, tambah relasi. Terus apa ya? Jadi kita tuh bisa mengenal karakter orang lain gitu, ngerti nggak? Jadi kan kita orang sekitar kita karakternya kayak gini, tapi sedangkan orang lain tuh ternyata ada yang karakternya beda dari kita ya, gini. Jadi kita bisa menyesuaikan kita diri, nyesuaiin belajar diri lah juga, gitu. Misalnya kayak gua bisa ketemu lu atau ketemu teman-teman gua yang karakternya beda-beda kan, jadi gua bisa belajar dari mereka juga. Nah, kalau dari jawaban gua, keuntungan dan kerugiannya, tadi kan keuntungannya udah tuh nambah-nambah relasi, terus gua bisa mengenal karakter orang-orang di karakter kok anak-anak karakter udah biarin karakter di luar sana gitu, maksudnya jadi karakternya ada yang ternyata sifatnya pemarah atau kemudian atau gimana gitu, cowok-cowok. Gua juga awalnya main kayak gini tuh, gua tuh nggak berani ketemu sama orang stranger gitu, kayak orang yang baru kenal gitu. Gua tuh nggak berani, orangnya takut gitu misalnya buat ketemuan kayak gitu. Cuman gua tuh kayak aduh kayaknya gua nggak mungkin gini terus gitu ya. Gua tuh harus ngeberaniin ngebuka diri buat orang-orang lain, buat kenal sama orang lain gitu, buat banyak temen gitu kan. Nah, makanya gua main kayak gitu. Iya sih, tapi ya menurut gue sih gitu sih, gak sehat itu karena mungkin banyak orang toksik juga sih nggak sih, jadi kesannya bakal nggak sehat main seperti itu. Padahal kalau lu yang kayak yang ngambil sisi positif kayak nawarin kerjaan itu oke loh kalau Iya. bener. Tapi kalau misalnya kalau kata gua kerugiannya, ada banyak orang-orang yang pakai Tinder teh ya seenaknya gitu buat diajang. Iya, jadi toxic people gitu kan. Ada yang nggak, maksudnya kayak nganggap semua wanita tuh sama, ngerti nggak? Jadi Iya. misalnya lu mau lah sama gue diajak yang kayak gitu gituan, tapi kalau tentu gitu semua cewek yang main kayak gitu teh Ya, mau diajak benar, begituan kayak gitu. mau banget gitu, Kan maksudnya. kita kan ada yang emang iya menerima welcome si ceweknya, ada yang mau gitu. Ada juga yang misalnya tiba-tiba kayak kita kayak kalau kayak gitu kayak anjir risih banget gitu. Lu risih nggak sih kayak
belum juga kenal tapi udah kayak gitu gitu. Kerugiannya itu aja sih. Sebenarnya dibilang sehat gak sih, nggak sehat balik lagi ke sendiri sih. Kalau menurut gua sih maksudnya kayak nggak sehat, soalnya terus banyak juga toxic people itu loh yang kayak gitu. Bener sih, sehat gak sehat, tapi itu semua ini ya pandangan menurut gua itu maksudnya balik lagi ke diri kalian ya. Kalau buat kalian main kayak gitu ya fun aja sih emang ya, lu juga sendiri main ya emang gitu. Cuma maksudnya dibilang sehat gak sehat sih itu gimana pendapat orangnya, rugi nggak ruginya ya gitu. Mungkin buat gue juga sisi positif dari ruginya ya itu karena banyak toxic people. Just makanya gue bilang main kayak gini sehat gak sehat tuh nggak sehatnya itu karena banyak toxic people. Nah kalau misalnya sehatnya sih ya lu lumayan nambah relasi sampai detik ini juga. Kalau misalnya kalau ngajak iya kalau banyak gitu ya, jadi kan banyak tetap gitu. jadi temenan, tetap sahabat-sahabaan gitu. So kita juga nggak apa-apa ya, maksudnya dia udah punya pacar misalnya gitu ya, si cowoknya, atau kita juga udah punya pacar kan, kita masing-masing gitu. Jadi nggak ya kalau kata gue mah ya tetap aja kita temenan gitu kan, emang kita tujuannya baik. Tapi gitu nggak kan. sehat sih buat gue yang udah punya pacar Ya kalau yang udah punya pacar, maksudnya kalau kita main kayak gitu pas sama jomblo, terus pas dia tuh udah nemuin cewek yang lebih dari kita, ngerti nggak? iya, menurut kita nggak apa-apa kan, kita ya santai aja gitu. tapi untuk orang-orang toxic please stop, itu nggak sehat. Bener nggak sih kayak yang minta pap, minta apa lagi ya gitu. Buat gue tuh nggak penting, tau gak sih lu tujuan itu, lu tujuan lu nge-install itu apa? Gue mah memang dulu karena barisan 4 tadi jadi kayak butuh teman ngobrol Ya kayak tadi aja tapi di awal gue mah iseng doang. Tapi jangan jadi orang toxic itu kayak menyebalkan gak sih gitu. Iya, ya balik lagi ke orangnya sih. Iya, Ada sih. juga orang yang bener baik, ada juga yang kayak gitu. Kita Coba juga harus kembali lagi ke diri masing-masing untuk menyikapinya ya dari sisi. Oke, sekian. Ya, kita juga bahas ini nggak terlalu pro banget ya, mungkin maaf aja ada salah-salah ya. Ya mungkin masih ada yang salah-salah, mohon maaf ya. Maksudnya kita misalnya kita menyinggung berusaha, perasaan orang ya. lain nggak tahu. Kita berusaha maksudnya menjawabnya dengan Sesuai dengan pengalaman pribadi kita. Iya, Itu dan real ceritanya. bisa ditangkap gitu kalau pikiran sama kalian. Maksudnya bilang kayak bagus gak main ini, bagus gak itu main mah balik lagi ke kalian. kalian Kalian yang memilih gitu. kalian kan. menyikapinya kayak gimana gitu, lihat dari sisi positif atau negatif. Sekian video dari saya. Kayak mau bikin presentasi. Sekian video dari kami. Nanti Jangan kita lupa bikin subscribe ya channel Iya, YouTube. terus kita like ya. Harus banyak yang like ya. Siapa tahu kita jadi YouTuber papan atas. Papan seluncur. Oke, papan seluncur. Masih ada udah ngeliatin yuk. Iya, udah ya. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi kita.